wa taala. Amin, Allahumma amin. Call is now being recorded. Ya, sebelum kita langsung ke pemateri pada malam hari ini, mengenai acara pada malam hari ini, saya akan buka terlebih dahulu. Baiklah, marilah kita mulai acara diskusi pada malam hari ini. Diskusi pasca Hari Kartini dengan tema romansa kesetaraan gender dalam lingkup organisasi dengan membaca Binyatin Sholihah Al-Fatihah. Subhanallah. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada seluruh peserta yang ada di sini, apa sih kesetaraan gender itu? Ya, baiklah, coba ya kepada Mbak Asmaul Husna dipersilakan untuk menjawab. Atau boleh dari yang lain. Umay. Ya, Mbak Umay boleh dipersilahkan. Ya udah, kita lanjut aja dulu ya. Sebelum acara ini, diskusi ini saya serahkan kepada pemantik, izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Ya, nama Mbak Putri, tempat tanggal lahir Indramayu 25 Juli 2001, alamat Desa Sukareja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Untuk kontak personnya ya bisa dicatat semuanya untuk nanti bisa tanya-tanya lebih dalam, lebih lanjut gitu. 085 085 624 015 072. Saya ulangi ya sekali lagi. 085 624 015 072. Nah, untuk riwayat pendidikannya SDN Sukareja, SMPN 1 Balongan, MAN 1 Indramayu, dan S1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk riwayat organisasi Mbak Putri sendiri, yaitu Dermayu Literasi, kemudian Literasi Pena, LEN, kemudian anggota Biro Kaderisasi PMII Rayon Pelangi Tarbiyah, kemudian Sekretaris PSDO Himapis, dan Ketua Divisi Keperempuan IKMI. Masya Allah ya. Dengan setelah mengetahui riwayat organisasi itu, beliau aktivis juga gitu, punya banyak pengalaman juga gitu. Ya, langsung saja kepada Mbak Putri, dipersilahkan untuk untuk membawa diskusi pada malam hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih untuk moderator yang sangat luar biasa dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran KAPMI begitu ketuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya di sini dipercaya untuk menjadi pemantik di acara Kartini ya. Di acara Kartini dengan judul Romansa Kesetaraan Gender dalam lingkup organisasi. Mungkin saya sudah memberikan PowerPoint kepada Teh Aisyah. Bisa dilihat PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Di sini saya diberi amanah untuk menjelaskan mengenai romansa kesetaraan gender dalam lingkup organisasi. Nah, sebelum kita beralih ke yang lain, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwasanya arti dalam judul tersebut. Nah, artinya itu sangat bermakna sekali ya, teman-teman. Yang dimana romansa ini adalah
kisah ataupun sejarah dan bagaimanapun kesetaraan gender dalam lingkup organisasi. Next ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Moderator. Lanjut ke slide selanjutnya. Next. Nah, sebelum berbicara kesetaraan gender, kita harus paham mengenai kesetaraan dan juga gender. Apakah itu? Next. Apakah itu kesetaraan gender? Kesetaraan yaitu merupakan keadilan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan gender, peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Kalian tahu nggak sih kenapa saya bikin PowerPoint yang kesetaraan itu senyum, sedangkan gender itu ya agak mewek ya? Karena kesetaraan itu adalah suatu keadilan yang dimana perempuan dan laki-laki juga mempunyai hak dan kewajibannya. Sehingga apapun yang dia lakukan harus dengan adil ya, jangan sampai timpang tindih. Sedangkan yang gender itu kan emotnya itu maaf ya mewek gitu kan, yang dimana peran perilaku. Kalau kita melihat di era sekarang yang dimana masih melekat tentang kultur sosial dan juga kultur budaya, sehingga sangat sulit ketika perempuan di ranah publik gitu, dikarenakan peran sebagai perempuan itu ya mungkin dalam pandangan masyarakat itu hanya di ranah domestik saja ataupun di ranah dapur, sedangkan laki-laki di ranah publik, politik dan sebagainya gitu kan. Makanya kenapa diadakannya kesetaraan gender? Next. Moderator, next. Oke. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan. Kesempatan ya, teman-teman di garis bawahi. Kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional atau HANKAMNES ya di dalam kurung itu, serta kesamaan dan kenikmatan hasil pembangunan. Kenapa sih kita tuh perlu banget namanya kesetaraan gender? Karena bagaimanapun kita sebagai perempuan ya, apalagi perempuan yang dimana sangat melekat bahwasanya seorang perempuan itu pasti tertindas loh. Ya, kita lihat dalam kultur budaya zaman dulu, bahkan ya mungkin sekarang juga masih melekat ya. Jadi antara perempuan laki-laki itu tidak seimbang, sehingga terkadang banyak perempuan itu ranahnya terbatas. Nanti kita akan membahas lebih lanjutnya dan lebih detailnya itu di pas akhir. Okay? Next ya. Pengertian gender. Nah, menurut Mukhtar 2002, pengertian gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenisnya. Mungkin teman-teman sudah paham ya, peran sosial itu apa sih gitu kan. Peran sosial itu begini loh teman-teman. Peran sosial itu seperti yang saya ketahui itu bahwasanya perempuan itu peran sosialnya di domestik, dapur, sedangkan laki-laki itu bekerja keras gitu sebagai kepala rumah tangga. Nah, begitu pun di ranah organisasi, kebanyakan perempuan di ranah organisasi itu kalau di dalam ruang lingkup BPH ya, mungkin dia hanya sebagai sekretaris, kalau tidak sebagai sekretaris, bendahara. Kalau dalam divisi ataupun biro dan sebagainya, itu pasti dia diposisikan sebagai sebagai perempuanan contohnya, terus minat bakat contohnya, pendidikan gitu kan. Terkadang dia tuh jarang sekali sebagai perempuan itu menjadi ketua gitu, ketua dalam organisasi, jarang sekali karena sangat miris sekali teman-teman, yang dimana perempuan di ranah politik nih ya, kalau kita bahas politik dan organisasi tidak jauh berbeda ya teman-teman, karena permainan organisasi juga sudah meruang lingkup dengan permainan politik seperti itu. Nah, perempuan di ranah politik dalam Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 2008 minimal 30% perempuan di ranah politik. Dengan realita yang ada bahwasanya
tidak sampai 30% perempuan di ranah politik. Hanya 20% saja. Bahkan 20% itu kurang. Dikarenakan apa? Dikarenakan kedudukan ataupun jabatan ataupun peran yang paling aktif dalam politik ataupun ya dalam politik itu kebanyakan adalah laki-laki. Ya begitulah pandangan dalam masyarakat Indonesia bahwasanya ya perempuan harus menduduki jabatan yang di bawah laki-laki, tidak boleh di atas laki-laki seperti itu. Tapi dengan berkembangnya globalisasi yang ada, alhamdulillah mungkin teman-teman juga lihat bahwasanya Najwa Shihab terus sebagainya lah dalam perempuan itu sudah aktif gitu kan dalam melaksanakan perannya di ranah politik. Seperti itu. Next. Ya, udah. Menurut bahasa kata gender ini berasal dari bahasa Prancis. Pertengahan genre yang pada gilirannya berasal dari kata bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Kata dalam bahasa Prancis modern yang berkaitan adalah genre dalam kurung seperti pada genre seksual. Genre dan gender itu hampir sama sih, cuman karena bahasa yang berbeda dengan kita mungkin ya. Sequel itu adalah seks ya, sequel itu adalah seks. Nah, menurut KBBI, yaitu kesetaraan itu adalah perihal setara. Setara itu berarti keadilan antara laki-laki dan perempuan. Next. Oke. Ya, oke. Di sini ada gaya hidup dan hak-hak. Wow, gaya hidup dan hak-hak apa aja sih gitu kan. Gaya hidup. Kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan, mungkin gaya hidupnya berbeda gitu kan. Perempuan, kita bahas perempuan terlebih dahulu. Perempuan itu yang punya gaya hidup seperti satu royal. Dia pasti suka shopping, suka jalan-jalan, suka makan. Kalau lagi ngambek, pengen makan yang banyak, pengen makan yang pedas gitu. Itu kan termasuk ke bukan membuang-buangkan uang yang tidak harusnya dibuangkan gitu kan. Ya memang itu adalah kebutuhan, akan tetapi jika berlebihan tidak baik juga seperti itu. Itu kan termasuk ke royal yang dimana itu melebih-lebihkan yang dimana ya dalam kesenangan diri sendiri ya tidak apa jika tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar seperti itu. Yang kedua yaitu mewah. Perempuan itu biasanya tuh dia tuh sukanya yang mewah, yang elegan, yang wow, dia punya ini loh, punya contohnya dia punya buku baru loh, masa kamu nggak beli buku baru sih? Ah iya toh, ini pengen beli buku. Ataupun dia beli baju baru loh, bajunya tuh ada ini ya, ada kemejanya gini gitu kan. Biasanya perempuan gitu kan, suka gosip suka ngobrol lah gitu kan sesama perempuan. Iya sih, mewah banget ya, pengen dong beli langsung shopping. Itu kan termasuk ke royal dan juga mewah. Yang ketiga itu narsis di media sosial. Perempuan biasanya itu suka narsis, benar nggak sih? Yang dimana gaya hidup perempuan itu ya kita pengen narsis gitu kan. Apa yang dibeli harus di foto. Terus yang ketika kita jalan-jalan harus dibikin TikTok dan sebagainya. Itu nggak apa-apa sih, itu hak kalian. Aku tidak melarang bahwasanya perempuan itu harus ada batasan ini. Itu hak kalian. Yang saya katakan tadi, yang terpenting adalah jangan sampai merugikan diri kalian sendiri dan orang lain. Itu yang paling penting. Nah, gaya hidup laki-laki nih teman-teman. Gaya hidup laki-laki biasanya tidak suka narsis di media sosial. Bener gak sih? Laki-laki ini jarang banget loh saya lihat narsisnya. Mungkin dari sebagian laki-laki juga emang pernah lah narsis di mana-mana gitu kan. Itu hal yang terserah kalian, itu hak kalian gitu kan. Biasanya laki-laki tidak suka narsis, jadi biasanya nih ya saya lihat dari Instagram terus dari Facebook itu dia tuh jarang selfie, paling ada hal-hal yang penting baru foto bareng sama teman-temannya seperti itu. Dan di situ ada hak-hak ya. Hak-hak perempuan dan laki-laki. Kenapa saya jadikan satu? Dikarenakan itu adalah salah satu, semuanya hak perempuan laki-laki itu sama, tidak ada yang beda. Yang pertama, pendidikan. Ya, kita tuh wajib mempunyai pendidikan. Kataku sih wajib gitu kan. Sebagai warga Indonesia, dia mempunyai hak untuk mempunyai pendidikan.
Dikarenakan pendidikan itu adalah hal yang paling penting. Hal yang paling penting untuk dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Yang jadi permasalahan dalam problematika itu adalah pendidikan ini, yang dimana perempuan SMA juga cukup kok. Dia kan mau ke ranah domestik. Laki-laki ya harus sampai S1, S2, S3. Kan dia kan bakal menjadi bapak apa ya, kepala rumah tangga gitu, bapak bekerja keras seperti itu kan. Tapi realitanya teman-teman, memang sih perempuan juga sekarang alhamdulillah banyak sekali yang dia mengikuti pendidikan gitu kan, jenjang ber-S1, S2, S3 gitu kan. Nah, banyak sekali teman-teman yang dimana mereka itu apa ya, menyepelekan pendidikan, khususnya wanita nih, dia menyepelekan pendidikan dirinya sendiri demi menikah. Banyak sekali kasus-kasus yang dimana pernikahan dini seperti kan, dia belum waktunya menikah malah dia menikah, seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu politik. Yang saya katakan tadi pas awal, perempuan di ranah politik itu mempunyai hak bagi dia ketika dia ingin mengikuti politik, terserah dia mau bagaimanapun, berperan dimanapun. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika dia masuk ke ranah politik yang peran aktif. Tidak kedengaran? Maaf. Kedengaran nggak? Kedengeran Kak, Dengar, kedengeran. Mbak. Kedengeran. Kedengeran Mbak Putri. Kedengeran, Ya, terima kedengeran Kak, kasih. kedengeran. Oke, terima kasih. Nah, di sini ya, kita kalau Kayak bahas kayak Kang Hanan. di sini ya, kita kalau membahas masalah politik, yang dimana perempuan di ranah politik dalam undang-undang. Ini kita kalau membahas masalah undang-undang ini sangat sulit sekali, teman-teman. Undang-undang nomor 10 tahun 2008, minimal 30%. Dengan realita yang ada, bahwasanya tidak 30%, 20% saja itu masih kurang, teman-teman. Ini sangat miris sekali, bukan ya, dalam politik di Indonesia nih. Nanti ada videonya kok di akhir. Okay. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi. Di dalam organisasi juga sama dengan politik sih memang. Cuman perbedaannya itu kalau organisasi itu tidak begitu keras seperti politik gitu kan. Organisasi masih bisa lah di apa ya, dilakukan dengan cara yang sangat intelektualitas, jika kita bisa mah bisa gitu kan. Dia mah politik dan organisasi memang sama, akan tetapi mempunyai beban yang berbeda seperti itu. Nah, organisasi biasanya ini hak-hak perempuan laki-laki nih sangat berbeda nih. Contohnya pemilihan ketua umum. Contohnya ketua umum KAPMI atau ketua umum yang lain seperti itu kan. Biasanya laki-laki yang jadi. Padahal ketika pencalonan itu ada perempuan. Contohnya seperti ini. Ada 5 perempuan, satu laki-laki. Satu laki-laki ya, satu laki-laki. Nah, biasanya orang-orang mahasiswa ataupun ya kalangan-kalangan mungkin sudah menjadi kebudayaan ya, yang dimana dia hanya mementingkan, hey, perempuan laki-laki itu dia pantas kok jadi ketua, walaupun hanya satu cowok, hanya nyalonnya satu gitu kan, cowok lagi gitu kan, yang lainnya cewek gitu kan. Dia juga nggak baperan, cewek mah baperan, dia mah nggak cengeng, cewek mah nak cengeng, dia mah nggak sampai ngambek kayak cewek. Kalau ngambek cewek kan biasanya dia tuh suka, ya apaan sih, suka makan ini makan itu kan, makan pedes gitu kan. Soalnya saya juga kalau ngambek makannya pedes gitu kan, biasanya seperti itu. Akan tetapi teman-teman, laki-laki dan perempuan dalam sikap, dalam itu sama saja. Menurut psikologi yang saya baca ya, menurut analisa Widya Ningrum, itu mengatakan bahwa asalnya perempuan dan laki-laki itu sama. Dia mempunyai perasaan. Dia mempunyai mempunyai rasa baper pasti, mempunyai rasa ngambek pasti, mempunyai maaf ya, sakit hati, pengen menangis pasti. Yang berbeda adalah caranya, itu yang berbeda. Mau ditunjukkan atau tidak, seperti itu. Nah, yang keempat adalah pendapat dan mengajukan argumen. Nih, pendapat dan mengajukan argumen nih. Terkadang gini, contohnya dalam forum organisasi saja.
ada persidangan gitu ya, persidangan pemilihan ketua umum contohnya ya, ini mah ketika ada beberapa nih jajaran laki-laki dan perempuan saling berdampingan, dia itu ingin mengajukan pendapat. Contohnya ada ada 3 perempuan yang mengajukan, ada 2 laki-laki yang mengajukan, berarti ada 5 ya, 3 perempuan 2 laki-laki yang mengajukan pendapat. Dia mengajukan tangan, kak saya kak, gitu kan, atau apa ya, nah saya kak gitu kan. Nah habis itu yang kebanyakan itu pasti melihat, oh ini dia, pasti menunjuknya laki-laki, dengan menunjukkan laki-laki, oh ini, atau menunjukkan ketika dia menjadi presidium, pastinya menunjukkan itu orang-orang yang terdekatnya terlebih dahulu biasanya. Tapi kalau itu sih tergantung dari bagaimana dia menunjukkan ya teman-teman, dikarenakan orang-orang itu kan mempunyai perbedaan gitu kan. Ada yang mementingkan temannya sendiri, contohnya ada dia yang jujur gitu kan, dia seperti itu. Yang terus terkadang perempuan ini ketika mengajukan pendapat dan mengajukan suatu argumen itu jarang sekali disetujui. Padahal argumennya ini sangat bermanfaat sekali. Maksudnya tuh ya kita harus lihat dulu argumennya gitu kan. Tapi kalau banyak sih dari teman-teman aku juga, dia perempuan, Put aku tuh mengajukan argumen ini, emang aku salah tah? Kok dia tuh nggak suka ya dengan argumen aku? Gini teman-teman, jika ada orang yang seperti itu, terus dari teman-teman ini apa ya? Ketika ada orang seperti itu, harusnya teman-teman rangkul. Enggak kok, kamu bagus kok argumennya. Mungkin dari forum ini belum sepakat. Mungkin apa yang kamu katakan tadi tidak sesuai dengan visi misi organisasi ini. Jadi dari forum ini tidak setuju dengan argumen kamu. Tapi argumen kamu bagus kok. Begitu caranya ketika kita harus menghargai argumen orang lain dengan cara baik. Tapi jika argumen tersebut itu tidak baik untuk organisasi, kita katakan saja, akan tetapi dengan alasan yang baik seperti itu. Yang kelima yaitu hak memilih dan hak dipilih. Ini biasanya teman-teman, hak memilih, seorang perempuan mempunyai hak loh untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Terkadang perempuan memang kebanyakan dan laki-laki memilih itu semuanya memilih gitu kan. Tapi hak dipilih nih teman, garis bawah ya, dipilih ini jarang sekali perempuan ini dipilih menjadi seorang ketua di organisasi. Kebanyakan lagi-lagi, kenapa? Dengan alasan ya kalau laki-laki tuh mampu dia tuh menjadi kepala tuh ya karena tugasnya dia loh, laki-laki seperti itu. Ini memang kultur budaya yang sering sekali dilakukan di organisasi ya, yang mungkin dari teman-teman juga sudah pintar mengenai kesetaraan gender, akan tetapi masih saja mengedepankan kultur budaya. Tapi ingat teman-teman, ketika kita memilih ketua dan sebagainya itu harus benar-benar teliti. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana dengan cara dia berkata dan sebagainya. Yang keenam adalah sosial. Biasanya nih teman-teman, di sosial itu seperti ketika kita ada acara panitia, contohnya ada acara ini aja lah, bakti sosial. Yang pertama adalah panitia. Nah dia tuh kan panitia yang dimana biasanya ketua itu cowok. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika menjadi panitia kesehatan, konsumsi, sekretaris dan bendahara biasanya adalah perempuan. Sedangkan humas dan juga peralatan itu adalah laki-laki. Ini sebagai contohnya ya, laki-laki. Dengan alasan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ya udah peralatan aja sih, ya udah humas aja sih. Dia kan suka keliling dan suka jalan-jalan, seperti itu kan. Padahal teman-teman, perempuan juga bisa kok seperti itu. Dia bisa ke humas, dia bisa ke peralatan, dan laki-laki juga bisa kok dia memasak, dia dikonsumsi, dia kesehatan, bisa kok. Itu adalah bagaimana cara pandang kita mengubah kultur kebudayaan yang harus kita ubah gitu teman-teman. Dikarenakan kalau emang masih seperti ini terus-menerus, otomatis yang dikasihani adalah tidak ada yang namanya keadilan, tidak ada yang namanya kesetaraan. Seperti itu. Yang ketujuh adalah ekonomi.
ekonomi. Kalau kita ngelihat dari ekonomi dalam ranah aku tadi organisasi aja ya. Kalau sekarang pengen ranah keluarga. Biasanya teman-teman ekonomi dalam ranah keluarga itu kepala apa sih ya? Bapak kepala apa sih yang jadi orang pekerja itu adalah bapak, yang menjadi orang domestik itu adalah seorang ibu seperti itu kan. Tapi di sekarang ini teman-teman dan zaman dahulu juga memang domestik itu perempuan dan dia bekerja juga perempuan. Laki-laki hanya memegang pekerjaan saja seperti itu. Tapi itu saya ini mah hanya beberapa yang saya analisis dalam lingkungan saya ya, mungkin dari lingkungan teman-teman itu berbeda. Oke, next teh lanjut. Nah, terima kasih. Apakah dampak kesetaraan gender dalam organisasi? Next. Jika orang mengedepankan kesetaraan gender, next ya teh. Oke. Jika orang mengedepankan kesetaraan gender dalam organisasi, maka adillah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada ketimpangan di dalamnya. Tidak ada perbedaan dalamnya seperti itu. Next. Oke. Gender sistem patriarki. 5 pengalaman sosial perempuan. Oke. Yang di sini adalah ada stigmatisasi, yang dimana pencirian negatif terhadap perempuan. Kenapa saya katakan pencirian negatif terhadap perempuan? Begini ya teman-teman, perempuan jika di ranah perempuan nih, jika dia merokok, contohnya ya, dia merokok, dia bertato, pasti penciriannya, wah dia nakal, kok perempuan gitu ya, kok perempuan itu nggak boleh ngerokok, perempuan itu masih tato sih, dia nakal, kita nggak usah berteman lagi sama dia, ngapain juga gitu kan. Padahal teman-teman, itu adalah hak mereka. Jika kita berpandangan negatif pada perempuan itu ketika dia merokok dan dia bertato, dia pasti nakal, jangan seperti itu teman-teman. Karena dia itu bukan nakal, tapi dia itu adalah suatu kesenangan bagi dirinya sendiri. Yang terpenting yang saya katakan tadi, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan lingkungannya. Itu yang paling penting. Jadi terserah mereka, mau mereka seperti apa dan seperti apa. Jika mereka sudah kelewatan batas, itu baru kita mengingatkan bahwasanya kamu tidak boleh melakukan hal yang tidak harus kamu lakukan. Hal ini tuh bukan bukan tidak batas ya. Maksudnya itu bukan untuk dilakukan. Ini nggak boleh loh. Kita nggak apa-apa mengingatkan saja gitu kan. Jika dia susah untuk diingatkan, ya sudah. Karena itu benar-benar hak mereka. Kita tidak bisa untuk dia mengikuti kita. Dia harus mengikuti semua keinginan kita. Tidak bisa. Yang kedua adalah marginalisasi, membatasi. Biasanya perempuan itu hanya di ranah domestik, laki-laki di ranah publik. Ini nih, teman-teman. Membatasi. Perempuan biasanya, udah kamu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Udahlah, kamu tuh harusnya itu di ranah domestik saja. Kamu itu harusnya itu menjaga anak-anak kamu, menjadi ibu rumah tangga. Gak usah lah yang namanya jadi public figure, kamu nggak usah lah menjadi guru dan sebagainya gitu kan. Udah kamu tuh cukup sampai di sini aja, cukup sampai SMA aja gitu kan. Padahal perempuan itu ingin sekali teman-teman merasakan kebebasan seluas-luasnya. Tidak dipandang bahwasanya perempuan hanya di ranah domestik dan laki-laki hanya di ranah publik. Seperti teman-teman. Karena membatasinya ini sulit. Dan kultur sosial ini sulit, teman-teman. Yang ketiga adalah subordinasi. Pendudukan dan bandingan. Biasanya perempuan dan laki-laki dibandingkan dengan cara apa? Dibandingkan dengan ketika dia, bandingkan tenaga mereka. Perempuan nggak bisa loh ngangkat galon, kan berat. Harusnya laki-laki lah. Padahal teman-teman, perempuan laki-laki juga sama. Yang membedakan adalah dia mau niat angkat galon atau tidak gitu kan. Memang sih perempuan itu sangat lemah gitu. Kalau banyak yang ngomong, perempuan kan lemah.
emang dia bisa ngangkat galon, emang dia bisa ngangkat kursi. Teman-teman, sekarang itu bukan harus dibandingkan akan kedudukan laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Dia semua sama. Dia bisa, contohnya aja ya, yang saya tahu di lingkungan saya ada perempuan itu dia jualan bangku gitu loh, bangku yang di jalan gitu. Itu perempuan, sangat tangguh sekali. Terus yang keempat adalah violence, itu kekerasan. Biasanya kekerasan itu sangat sangat banyak dilakukan dan sangat banyak yang menjadi korban itu perempuan, gitu kan. Korban kekerasan itu biasanya perempuan. Kekerasan itu bukan di ranah gelap gulita saja sekarang mah. Di media sosial, pelecehan bisa, kekerasan bisa. Saya di ranah publik, umum. Di kantor bisa, terus di bis bisa gitu kan. Kekerasan itu tidak memandang di mana tempatnya, tapi pelakunya yang aku mau aku mau mencolek si cewek itu karena ceweknya pakainya seksi sekali gitu kan, seksi sekali, body high gitu kan, body banget, bodinya sampai masya Allah, astagfirullahaladzim. Pasti otomatis dia kayak colek, walaupun di tempat umum, dan otomatis kan kayak merasa si ceweknya itu kayak saya itu tidak nyaman dengan apa yang Anda lakukan terhadap saya. Itu termasuk kekerasan. Itu termasuk pelecehan juga ketika melakukan hubungan seksual. Dalam hubungan seksual, terus yang mereka berdua, satu pihak tidak menyukainya, itu kan termasuk dalam kekerasan seksual juga gitu kan. Yang berdampak adalah perempuan lagi dan perempuan lagi. Tapi, teman-teman, di sini saya tidak membahas hanya sekedar perempuan, laki-laki. Ternyata perempuan juga bisa kok melecehkan laki-laki, mengkeraskan laki-laki, ya pelecehan lah terhadap laki-laki gitu kan. Ada laki-laki yang tidak mau tapi perempuannya ayo sih nggak apa-apa sih gini gitu kan. Ada yang perempuannya yang tidak mau laki-lakinya, itu kan termasuk dalam kekerasan. Biasanya itu dilakukan itu dalam hubungan pacaran. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam pacaran yang sudah melakukan hal tersebut seperti itu. Tapi ya kita juga kalau pacaran boleh saja, yang penting pacarannya sehat walafiat gitu. Yang penting sehat, itu yang paling utama. Jangan berpikiran hal-hal yang tidak harus dipikirkan gitu kan. Oke. Terus di sini ada double burden. Beban ganda yang dikerjakan lebih dari satu. Wow. Beban ganda. Seorang perempuan itu mengerjakan bukan lebih dari satu, 2, 3, 4 padahal. Banyak banget. Dia mengerjakan domestik, dapur. Dia mengerjakan anak-anaknya. Dia mengerjakan pekerjaannya. Banyak, tiga lah contohnya 3 ini. Sedangkan laki-laki hanya pekerjaan yang dilakukan. Banyak sekali aslinya teman-teman. Beban ganda dalam perempuan itu yang harus benar-benar topang sekali sehingga apapun dia lakukan demi keluarganya. Dia bekerja pagi, dia membereskan dapur, memberikan siap makanan gitu kan. Nah, terus anak-anak, terus siang dia bekerja, sore. Itu sangat banyak sekali beban ganda dalam perempuan itu, sehingga ketika perempuan tuh pengen ngerasain fokus satu titik tapi nggak bisa fokus dalam satu titik. Dia pasti memfokus beberapa titik yang harus dia lakukan demi keluarganya. Seperti itu. Next ya. Nah, kira-kira seperti apakah jika kalangan orang atau organisasi atau anggota organisasi tidak mengedepankan kesetaraan gender? Hasil penelitian, next ya. Ya. Hasil penelitian dalam peran aktif dan menduduki jabatan. 20% perempuan berperan aktif dalam jabatan kampus atau organisasi. 80% laki-laki berperan aktif dan menduduki jabatan di kampus atau organisasi. Jadi, kebanyakan itu yang peran aktif itu yang paling menonjol ya teman-teman. Bukan anggota biasa, bukan, tapi peran aktif itu yang paling menonjol gitu kan. Laki-laki, sedangkan perempuan itu ya mungkin kebanyakan sebagai anggota atau sekretaris seperti itu kan teman-teman.
Mungkin next lanjut. Okay. Problematika dalam organisasi jika tidak menyadari pentingnya kesetaraan gender. Yang pertama adalah ketidakadilan dalam berperan di ranah organisasi. Jika kita tidak menyadari pentingnya kesetaraan gender, akan ada terjadinya permasalahan ketidakadilan dalam berperan di ranah organisasi. Maksudnya adalah teman-teman, peran ini ketika laki-laki dan perempuan ini tidak menjadi satu rata kan. Contohnya saja seperti ini. Ketika ketuanya laki-laki, kebanyakan itu pasti jajarannya itu laki-laki. BPH-nya contohnya, atau perempuan pasti jajarannya itu perempuan. Padahal teman-teman laki-laki atau perempuan ketika dalam BPH itu, contoh ini ya dalam organisasi saja ya, BPH itu dia juga harus mempunyai perilaku yang adil. Seperti itu. Yang kedua yaitu pandangan mengenai perempuan dan laki-laki. Pandangan mengenai perempuan itu pandangannya dia bagusnya nih, cocoknya di perempuan nih, divisi keperempuanan saja, gitu kan. Gak usah ada laki-laki lah, gak usah ada laki-laki lah, karena namanya juga divisi perempuan, gitu kan. Padahal saya juga sudah berwanti-wanti memberikan pendapat dari beberapa organisasi saya yang saya duduki sekarang itu, divisi perempuan cobalah ada laki-lakinya gitu kan. Bahwasanya di divisi perempuan ini teman-teman bukan hanya menjelaskan mengenai perempuan, akan tetapi mengenai kesetaraan gender. Kebanyakan ketika melakukan kesetaraan gender yang ikut acara mengenai kesetaraan gender itu kebanyakan itu adalah wanita atau perempuan gitu kan. Sedangkan laki-laki itu apaan sih? Pasti kesetaraan gender membahasnya perempuan dan perempuan. Pasti yang kesetaraan gender membahasnya pelecehan terhadap perempuan. Seperti itu kan. Padahal laki-laki juga peran aktif. Karena apa? Karena kesetaraan gender adalah keadilan dalam gender, dalam peran sosial. Seperti itu. Yang ketiga adalah seks atau jenis kelamin. Biasanya laki-laki itu dia itu kuat loh. Itu pas banget loh. Jadi sesi perawatan contohnya. Dia pas banget loh jadi sebenarnya dia kan kuat. Dia bisa gotong son, gotong bangku, meja dan sebagainya. Udahlah perempuan mah hanya kamu masak aja sih. Padahal mah laki-laki dan perempuan juga sama, aku bisa semuanya. Gak ada yang beda kan kok. Kenapa sih? Saya tuh pernah loh berbanding-bandingkan berpikir kayak gini. Kenapa sih perempuan tuh selalu kamu pilih yang mana gitu kan? Jadi ibu rumah tangga atau jadi orang jadi orang di ranah publik gitu kan. Padahal dua-duanya juga bisa kok. Yang penting kita bisa memanage waktu, itu yang paling penting. Jadi permasalahan dalam seks ini itu maksudnya itu adalah tenaga perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi semuanya juga bisa dilaksanakan jika laki-laki dan perempuan itu setara. Maksudnya itu di peralatan ada laki-laki dan perempuan, di konsumsi ada laki-laki dan perempuan. Jadi kan tidak ada ketimpangan di dalamnya seperti itu. Yang keempat adalah ketidaknyamanan. Biasanya kesetaraan gender ini permasalahannya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya dalam hal ini. Aduh, aku tuh nggak nyaman ditempatkan di laki-laki nih biasanya. Aku nggak mau lah dikonsumsi. Itu kan di ranah perempuan. Gitu. Biasanya perempuan lagi. Aku nggak mau di ranah mas capek keliling, mending laki-laki aja. Itu termasuk ketidaknyamanan. Nah, jika kita ingin menduduki seseorang di sesi ataupun di jabatan apapun, kita harus bertanya terlebih dahulu. Jangan sampai hanya menebak saja, yang ditakutkan adalah ketidaknyamanan. Gitu kan. Seperti itu. Yang kelima adalah pelecehan. Biasanya problematika yang dalam organisasi ini, jika tidak ada kesetaraan gender itu, biasanya itu pelecehan. Kenapa saya dikatakan pelecehan? Biasanya itu saling tuduh. Kayak, kamu tuh kamu tuh cantik banget sih hari ini
biasanya kan, masya Allah cantik banget sih, si ceweknya itu kayak ngerasa, apaan sih, aku nggak nyaman, ih kamu mau kayak gitu, aku juga tahu kamu tuh teman aku, tapi aku nggak mau ngomong kayak gitu gitu kan. Itu juga termasuk kepelecehan walaupun hanya omongan. Karena apa? Karena seseorang ini tidak nyaman dengan apa yang diomongkan tadi, seperti itu. Next ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan jika problematika ini kerap terjadi di ranah organisasi? Next. Solusi dan cara menyelesaikannya itu, satu, saling menghargai. Ketika ada orang pendapat, laki-laki dan perempuan, kita harus saling menghargai sama manusia. Dan ingat, harus memanusiakan manusia dengan adab dan perilaku yang adil. Yang kedua adalah tidak ada ketimpangan. Jangan sampai nih teman-teman, kita ada terjadi ketimpangan yang dimana kita membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana perempuan juga membedakan perempuan yang lain. Itu jangan sampai gitu kan. Yang ketiga itu jangan memihak hanya satu pihak. Biasanya nih, dalam organisasi biasanya banyak golongan. Bener nggak sih? Banyak golongan. Golongan A, B, dan C. Biasanya nih ya, ketika dalam persidangan dalam organisasi, yang dimana golongan A kerumpul di sana sebelah kiri, golongan B kerumpul sebelah kanan gitu kan. Ketika ada orang yang tidak memihak mereka berdua, jadi dia itu mempunyai permasalahan di dalam persidangan tersebut, otomatis mereka berdua nih dalam kanan dan kiri ini tidak memihak kepada tengah-tengah tersebut, hanya memihak kepada satu pihak saja gitu kan. Satu pihak itu maksudnya itu memihak hanya kepada golongannya sendiri. Jadi bodo amat, dia kan tidak memihak ke golongan kita. Dan kiri juga sama, bodo amat, dia kan tidak memihak golongan kita gitu kan. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah ini, orang ini tidak mengikuti dua-duanya gitu kan. Jangan sampai memihak hanya dalam satu pihak saja. Ketika itu harus diadilkan, maka dari itu kita harus benar-benar bareng-bareng untuk memperlakukan seseorang dengan seadil-adilnya. Yang keempat, hindari pelecehan. Jika sudah terdampak, maka laporan kepada pihak berwajib. Maaf ya, itu ada tipe B-nya. Nah, jika kita terjadi pelecehan, aku tidak nyaman nih dengan orang ini, gak apa-apa, kamu ngomong aja. Kalau dalam organisasi ya, kamu ngomong aja kepada ketua umum kamu gitu kan. Aku gak nyaman dengan orang ini karena dia itu suka ngeledekin aku gitu. Aku cantik, aku baik, aku tuh nggak suka kayak gituin. Itu kan termasuk dalam pelecehan ya. Terus dia itu suka nyenggol-nyenggol aku tuh nggak nyaman gitu kan. Aku takut gitu kan. Nah, maka dari itu, ketika kamu dalam posisi tersebut dalam organisasi ataupun dalam hal yang lain, maka dari itu kamu harus lapor kepada ketua umum organisasi. Dia nggak bakalan publik semua apa yang kamu katakan, tapi dia bakalan memberitahu ketika ada bahan evaluasi. Jadi kayak menyindir tapi dengan secara halus, tidak langsung seperti itu. Nah, terus jika kamu merasakan pelecehan nih dalam organisasi, terus kamu bingung dan kamu takut dan kamu nggak mau ngobrol sama ketua atau sama teman yang kamu percayai, maka kamu bisa langsung ke perempuan bercerita, kalau nggak salah berkisah ya, perempuan berkisah juga bisa. Terus juga kalau kamu suka lihat KGI ya, KGI itu yang dilakukan oleh Mbak Nurofiah, dia juga salah satu dosen, kalau nggak salah dosennya ada di Jakarta, dan dia juga pencetus buku Nalar Kritis Muslimah yang Masya Allah tabarakallah banget teman-teman. Nalar Kritis Muslimah ini sangat banyak manfaatnya loh teman-teman. Ya ini mah sebagai sharing buku saja, mungkin teman-teman jika ingin memperdalam mengenai gender, memperdalam mengenai perempuan, dan memperdalam manusia, memanusiakan manusia, itu silakan teman-teman, seperti itu. Yang keempat, hindari sikap stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan violence. Yang saya katakan tadi ya, pas tadi. Yang kelima, harus adil dalam sudut pandang apapun. Adil, ingat. Saya katakan tadi, adil. Jangan memihak satu pihak. Next.
Oke, itu kenapa hanya sedikit pemimpin perempuan. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Halo? Ya, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu untuk kalau emang itu nggak bisa di video yang pernah aku kirim aja. Jangan di mute dong, itu nggak kedengeran. Punten teh, maaf. Itu di mute ya. Iya, maaf ya. Ya, Mati tuh. lagi OTW. Tum Anan. Mantap. Gimana moderator? Bisa nggak videonya di itu? Ada. Sebentar ya Mbak, lagi diusahain device-nya. Oh, siap. Makasih. Ya, Kalau share Semangat ya. video biasanya itu agak lama, Mbak. sambil Sebentar ya. menunggu video, Udah sambil menunggu video, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link absen terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali ya, jangan lupa absensinya, oke? Siap. Wis. Permisi, udah kelihatan belum? Udah Kelihatan kelihatan, banget. Win. Udah kelihatan. Itu video apa sih?
Ya, lanjut ya. Moderator gimana lanjut ya? Ya Mbak, siap, silahkan lanjut. Makasih, moderatornya cantik banget hari ini, Masya Allah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tadi itu sedikit ya menceritakan masalah kenapa hanya sedikit pemimpin perempuan gitu kan. Yang saya katakan tadi pas awal-awal juga memang sih, karena memang terkadang ada perempuan yang dia ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua, tapi jarang sekali untuk didorong. Maksud didorong itu adalah mendukung. Padahal teman-teman seperti ini. Perempuan itu harus mendukung sesama perempuan. Dan laki-laki itu juga harus mendukung perempuan. Begitupun sebaliknya. Kenapa demikian? Dikarenakan jika tidak ada dukungan, otomatis orang tersebut terkadang malu dan kayak insecure sekali gitu kan, kayak ingin menjadi seorang pemimpin tapi takut nggak ada yang dukung juga sih, ngapain, jadi kan down banget gitu kan, jadi kan mental mereka juga terganggu seperti itu teman-teman. Mungkin kutipan sedikit saja sih ya. Terima kasih teman-teman. Gini, saya tadi udah ngomong sama panitia ya, jadi silakan jelas. Bentar lo. Iya, tadi sedikit sih. Jadi itu videonya juga sama kok yang dikatakan aku pas tadi ya, pas di PowerPoint yang tadi juga sama. Yang aku jelaskan juga sama. Jadi itu juga video itu mencakup mengenai sedikitnya pemimpin perempuan seperti itu. Jadi otomatis kita juga ketika ada orang yang mau jadi pemimpin, kita harus dukung. Dukung itu dengan cara yang benar, ini jangan sampai dengan cara yang salah seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu saja sih. Dan jangan lupa teman-teman, saya juga tadi udah bilang sama panitia, jangan lupa untuk dibikin caption gitu kan, dibikin caption di Instagram, bisa tag Kapmi juga ya, Kapmi apa namanya, Kapmi Jogja ya, Kapmi DIY. oh Kapmi DIY ya. Terus juga bisa tag aku juga biar aku lihat aja sih perkembangan dari teman-teman ketika mendengarkan apa yang aku katakan tadi gitu kan, sehingga jangan sampai ikut kajian, hanya kajian saja dan tidak mendapatkan apa-apa. Alangkah baiknya itu ditulis seperti itu. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada pemantik pada malam hari ini, diskusi pada malam hari ini kepada Mbak Putri. Ya, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan, di sini saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta yang hadir pada acara malam hari ini, dipersilahkan untuk mengisi absen yang belum mengisi gitu. Absensi ya guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini saya pengen ice breaking terlebih dahulu biar semuanya fresh. Jadi sebelum ice breaking, dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya ya. Nah ya, di sini ice breakingnya kita akan ada sesi foto gitu. Jadi ayo ice breakingnya kita foto di sini. Ayo semuanya, aktifkan video kalian. Pengen lihat wajah akang-akang, mbak-mbak, mas-mas yang cantik-cantiknya, Masya Allah, dan ganteng-gantengnya luar biasa.
Udah? Aku boleh ikutan nggak, Mbak? Boleh seluruh. Oke. Untuk dokumentasi juga ya Mbak Ais. Ayo, yang lain udah aktif semua ini kameranya. Sudah. Ya, ikuti instruksi saya ya sebelum foto. Coba hadapkan tangannya gini di kamera. Ya, siap. Ya, hadapkan semua tangannya gitu, posisinya gini. Nanti dalam hitungan ketiga ikutin saya ya. Bilang sarang heo, oke? Secara bersama-sama. Nanti Mbak Winda, siap ya Mbak Winda untuk screenshotnya. Siap? Ikuti instruksinya ya. 1, bilang apa katanya sarang heo ya. 1, 2, 3. Sarang heo. Ya. Moderator semangat. Moderatornya Masya Allah Ya. semangat banget. Gimana ini udah pada ini lagi kan, konsentrasi lagi kan? Soalnya setelah ini bakal ada acara diskusi atau tanya jawab gitu. Tanya jawab sekaligus diskusi di sana. Takut ada sanggahan atau ada yang ingin menambahkan kan di situ namanya diskusi. Udah fresh semua kan ini? Udah fresh semua? Ya udah, mulai dari sekarang saya buka sesi pertanyaan. Di sini saya Halo, Kak Rifki. Gimana Kak? Gimana? Izin bertanya, Teh. Ya, Giveaway Mbak, giveaway. giveaway nanti. Ya, saya buka Giveaway. sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk pertanyaan, saya tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mulai dari sekarang dipersilahkan. Langsung aja ya, nggak usah dari Izin chat bertanya, langsung. Teh. Oh, ini Izin bertanya, ada Teh. yang dari chat. Izin bertanya, Teh. Izin Ya, bertanya, itu Teh. siapa Mas siapa? Ya, boleh nanti memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, Oke, dipersilakan siap, Teh. Mas Abdul Hanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan, saya dari Hima Salju, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Izin bertanya kepada moderator dan pemateri yang terhormat mengenai tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya, Mbak Putri. Nah, ini bicara tentang romansa kesetaraan gender dalam organisasi. Tadi disebutkan dan dijelaskan oleh Mbak Putri peran perempuan sebenarnya tadi. Ketika di organisasi masih adanya ketimpangan-ketimpangan, masih adanya disepelekan dan sebagainya. Tapi dilihat dari keadaan sekarang itu memang sudah mengalami peningkatan gitu loh mengenai peran perempuan dan posisi perempuan. Salah satunya apa? Salah satunya contohnya saja gitu loh. Di sini ada teman-teman saya yang menjadi tadi perempuan, kata Mbak Putri itu masih jarang di dalam memimpin. Masih memimpin itu masih dikatakan kurang dengan alasan alih-alih perempuan lemah lah, terus belum bisa memposisikan diri dan sebagainya. Tetapi menurut ya memang yang saya sekarang rasakan gitu, teman saya pun ini banyak yang menjadi seorang ketua. Contohnya saja gitu, contoh kecil ya, karena saya berkecimpung di internal gitu. Artinya mungkin di sini di kampus-kampus PTKIN juga ada, di HMJ misalkan. Nah, di HMJ sendiri ini bukan hanya laki-laki gitu, tapi perempuan pun gitu. Sekarang sudah menduduki kursi-kursi tersebut gitu. Ada gitu. Dan memang bukan hanya di organisasi saja, tapi di kepemerintahan, terus dan lain-lain gitu. Malah barangkali ketika perempuan memimpin itu malah lebih bagus gitu loh. Cara pendekatan sistemnya, terus mengenai regulasi misalkan. Contoh saja misalkan di Indramayu pun sekarang bupatinya siapa? Perempuan kan, bener kan? Perempuan. Nah, ini menjadi tolak ukur, artinya bahwasanya di sini saja sudah jelas bahwasanya perempuan pun ketika di dalam seorang pemimpin itu bisa gitu, bukan hanya laki-laki. Nah, artinya di sini peran kesetaraan gender sudah sudah selaras lah gitu dengan laki-laki.
Nah, ketika nanti ada timbul misalkan ada konflik-konflik dan sebagainya, itu memang ya suatu apa suatu dinamika ataupun suatu hal yang memang pantas terjadi gitu, karena kita berasal ketika ada konflik pun, entah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, individu dengan individu, ataupun yang dan kelompok, itu memang yang harus ada. Untuk apa? Konflik bisa dinamakan tidak hanya sekedar untuk memicu kesalahpahaman ataupun keburukan saja, tapi konflik itu hanya untuk membangun. Ada teori konfliknya, saya lupa itu mengenai teori konfliknya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa kemudian opini-opini Mbak Putri ini mengenai mengenai sosok pemimpin atau pemimpin organisasi itu masih bertolak belakang dengan kesetaraan gender misalkan. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Putri mengenai itu. Nah, apakah Mbak Putri ini melihat dari sisi mana gitu? Dari sisi mana yang dilihat? Kemudian adakah contoh nyatanya seperti apa gitu? Dan kemudian tadi juga, mohon maaf ya Teh, agak panjang sedikit. Dan tadi mengenai bahwasanya perempuan juga harus mendukung perempuan, laki-laki harus mendukung perempuan. Nah, lalu saya siapa yang mendukung nantinya gitu? Saya siapa yang mendukung gitu? Dan juga perihal nanti peran ataupun posisi perempuan dalam memimpin gitu. Apakah nanti Mbak Putri ini melihat dari sosok siapa, misalkan Megawati. Megawati kan pernah menjadi presidennya, presiden keberapa coba Mbak apa? Ibu Megawati, lupa saya, maaf. Seperti itu. Nah, apakah Mbak Putri mungkin ada pikiran begini, karena bisa saja aja misalkan, mohon maaf ini menurut analisis bodoh saya gitu. Menurut analisis bodoh saya, ketika memang Ibu Megawati menjadi presiden, bukan dari peran perempuannya, tapi karena memang ada kapitalisme di situ. Misalkan karena bapaknya dulu, karena Bapak Soekarno menjadi presiden, jadi karena ada keturunan, ini kan sebuah ada kapitalisasi di situ kan. Kemudian baru saja Ibu Megawati diangkat menjadi presiden akhirnya, seperti itu. Nah, mungkin itu seperti apa gitu, ataupun ya mungkin lebih ke situnya, karena memang tadi dijelaskan oleh Mbak Putri, di organisasi perempuan masih kurang di dalam kurang memimpin dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan, mungkin nggak tahu ya kalau di luar sana bagaimana, tapi ya mungkin sama saja sih saya rasa, karena memang peran-peran perempuan sekarang sudah bisa memimpin dan sebagainya. Nanti perihal di pendidikan ataupun dari bagaimana perihal posisi perempuan nanti di posisi domestik atau sumur dapur kasur misalkan begitu, itu memang masih terjadi, terutama di Indramayu, bener kan? Karena kita semua di sini warga Indramayu kan, bener ya? Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mas Abdul Hanan. Mbak Putri boleh langsung ditanggapi? Silahkan. Masya Allah, panjang sekali ya. Jadi itu intinya bagaimana tuh? Tuh kan nggak didengerin. Jadi setangkap saya katanya. Kita bingung. Gimana? Setangkap saya itu mengapa gitu opini-opini dari Mbak Putri ini masih bertolak belakang dengan kesetaraan gender, kalau boleh tahu katanya gitu. Intinya melihat dari sisi mana gitu dengan landasan opini Mbak yang demikian itu gitu. Sedangkan yang Mas Abdul Hanan lihat itu sudah ada ya, itu atas kesetaraan gender di dalamnya, di dalam organisasi gitu. Gitu Mbak sih menurut aku dari tadi pertanyaannya. Oke, cukup? Ya. Terima kasih untuk Masya Allah, Tabarakallah ya, Abdul Hanan, ketum saya di kampus yang sangat intelektualnya sangat tinggi banget. Nah, menurut pendapat saya ya, mengenai opini yang kan keadilan kesetaraan gender itu harus adil antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Terus pandangan saya di mana sih ketika saya sendiri mengatakan bahwasanya perempuan itu di ranah politik itu hanya ya kurang lebih minimal ya, kurang lebih itu 20% gitu kan. Bahkan dalam undang-undang aja 30%, itu kan sangat jauh sekali gitu kan. Ya, saya itu melihat dari ranah kampus saya sendiri.
maaf ya, kampus saya di FITK ya, itu kan ada 10 jurusan yang menduduki jabatan itu perempuan itu kalau tidak salah 2. Dan dari 8 itu adalah seorang laki-laki. Kalau tidak salah ya, kalau salah ya benarkan saja. Dibenarkan Iya itu untuk benar, masalah. benar Mbak Putri benar. Nah, jadi kan kalau kita lihat dalam ranah kampus saja dan internal, itu kan sudah terlihat banget gitu kan. Menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang ketua di HMJ itu kebanyakan itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan itu hanya 2 biji saja, 2 orang saja seperti itu kan. Otomatis berarti dari 100% itu hanya ya 20% itu perempuan yang saya katakan tadi seperti itu. Kenapa bisa Ya, terjadi? bagaimana? Gimana? Ya, silakan Mbak lanjut. Dan kenapa terjadi hal tersebut dikarenakan mungkin perempuan ini tuh kurang akan dorongan. Saya katakan tadi bahwasanya sama manusia itu harus saling mendorong. Perempuan harus mendorong laki-laki dan laki-laki juga harus mendorong perempuan. Mendorong itu maksudnya apa sih gitu kan? Mendorong itu maksudnya adalah mendukung ketika dia ingin maju di ranah politik ataupun di ranah organisasi lainnya seperti kok jangan sampai ya kamu mah perempuan udah kamu ngapain sih jadi ketua udahlah cowok aja itu kan kebanyakan kultur-kultur budaya yang ada di pikiran orang itu kebanyakan seperti itu dia itu yang mementingkan laki-laki pantas lah jadi ketua ya saya tahu laki-laki juga pantas dia menjadi ketua ya perempuan juga pantas seperti itu dan itu pendapat saya yang saya lihat dari sudut pandang kampus saya sendiri ya di ranah FITK gitu kan. Mungkin dari ranah-ranah yang lain itu berbeda seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Terima kasih. Ya, baik, bagaimana Mas Abdul Hanan, sudah puaskah atas jawaban dari Mbak Putri atau masih kurang? Boleh menanggapi lagi Teh? Boleh menanggapi lagi? Atau dicukupkan? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Ya. Oke, 1 menit siap cukup. Menarik. Nah, mengenai apa ya? Tadi sih opini tadi juga sebenarnya kalau perihal dorongan dan sebagainya itu nanti ada solusi solusi yang ditawarkan gitu. Sebenarnya saya rasa semua organisasi pun gitu. Perihal perempuan nanti di posisi manapun itu saya rasa bisa gitu. Tapi tadi ada yang sedikit mengganjal gitu dari Mbak Putri ya. Mbak Putri itu mengenai tadi peran posisi strategis gitu, terus juga dorongan-dorongan. Nah, sebenarnya ini nanti apa solusi yang ditawarkan gitu ketika dari si laki-laki pun saya sudah mendorong gitu untuk maju misalkan dan memang itu sudah sepantasnya sudah siap gitu. Tapi misalkan si ini itu ya tadi masih merasa enggan, terus masih merasa ya sungkan dan sebagainya misalkan. Nah itu bagaimana solusi yang ditawarkan gitu? Karena memang ketika laki-laki, sebenarnya laki-laki misalkan nanti ada timbul serba salah gitu, didorong salah aja misalkan ataupun nanti naik salah gitu misalkan. Nah itu solusi yang ditawarkan bagaimana Mbak Putri mengenai kita sudah didorong tapi yang didorong nggak mau gitu, nggak mau maju gitu, malah bertolak belakang gitu dengan tadi opini dari Mbak Putri itu. Bagaimana Mbak Putri solusi yang ditawarkan? Oke. Langsung jawab aja ya. Iya Mbak, dipersilakan ya. Jadi gini, ketika kita ingin mendorong seseorang, menurut pendapat saya yang mungkin kurang ya. Jadi gini, ketika kita mendorong seseorang ataupun laki-laki atau perempuan, kita harus tanyakan terlebih dahulu. Kamu kalau memang siap ingin menjadi peran aktif ataupun menjadi ketua di ranah organisasi, insya Allah saya akan bantu. Akan tetapi dengan bantuan hal yang positif. Maksudnya adalah dengan mendorong dan mendukung dia. Nah, jika dia di posisi yang dimana sudah maju dan udah ada dukungan dari kita, terus dalam dirinya sendiri tidak mau, itu bukan kesalahan kita. Yang terpenting adalah kita sudah menjalankan
kewajiban kita sesama manusia itu harus saling memberikan arahan, harus saling memberikan solusi, harus saling memberikan dorongan kepada orang yang benar-benar dia ingin serius. Tapi jika dia sudah apa ya, sudah ingin udahlah, gak mau malu, takut, canggung gitu kan. Ya sudah, kita tidak bisa berkutik apapun gitu kan. Dan ingat, manusia itu dinamis. Dia bisa berkata iya sekarang dan dia bisa berkata tidak kemudian hari. Jadi ketika dia di posisi sudah maju terus dia mengundurkan diri, ya itu bukan kesalahan kita, yang penting kita sudah mendorong. Seperti itu sih mungkin yang saya tanggapi yang tadi Bang Hanan katakan, gitu, yang saya tahu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana Mas Abdul Hanan? Dirasa cukupkah? Oke, cukup. Sudah diselesaikan di meja kopi ya, mungkin setelah kajian nanti, mungkin kalau ada waktu. Oke Teh, siap, makasih. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Abdul Hanan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya baca dari room chat terlebih dahulu ya. Ini ada dari Mbak Cucu Nurheni, maaf ya, Nurheni. Kak mau tanya dong, untuk saat ini ya, bagaimana sih kondisi kaum perempuan dalam menyikapi situasi ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sosial, serta domestik? Di bawah kungkungan dominasi patriarki, kondisi saat ini perempuan telah mengalami korban kerja ganda, subordinasi, bahkan 4 kali lipat penindasan, penghisapannya dari berbagai aspek manapun. Untuk yang terakhir, apakah ada hubungannya antara sistem kapitalisme saat ini dengan budaya patriarki yang mengakar dan akut? Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Mbak Putri, sudah jelaskah? Sebentar ya, saya lagi menganalisis, soalnya mantap sekali. Oke, baik. Bentar. Mana sih? Berarti ini pertanyaan ini, apakah ada hubungannya antara sistem kapitalisme ya saat ini dengan budaya patriarki yang mengakar dan akut? Iya Mbak, ya benar. Akut itu Berkelanjutan kayaknya. Oke ya. Apakah ada hubungan antara sistem kapitalisme? Kapitalisme itu kan adalah sistem yang modern atau sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap untuk ekonomi, seperti bukan? Ya, saya juga di sini masih belajar sih teman-teman, seperti itu. Nah, apakah saat ini dengan hubungan patriarki ya, patriarki itu kan menempatkan laki-laki sebagai kekuasaan. Memang sih gitu kan. Yang saya tahu bahwasanya di era sekarang itu sangat banyak budaya-budaya masih melekat dengan budaya patriarki dalam sistem kapitalisme, sehingga yang jadi permasalahan itu budaya patriarki ini sulit untuk dihapus, seperti teman-teman, dikarenakan sudah melekat sekali dalam diri kita sendiri gitu kan. Bukan dalam diri kita sendiri, dalam diri orang lain juga pasti sudah melekat masalah sistem patriarki yang bagaimanapun menempatkan laki-laki sebagai kekuasaan. Contohnya dalam perdagangan ya, atau dalam masalah ekonomi, sistem ekonomi yang dimana sistem patriarki ini sangat melekat. Ekonomi saja contohnya, menempatkan laki-laki sebagai suatu kekuasaan. Contohnya berdagang baju lah. Otomatis kan ya memang yang jadi bos itu kebanyakan itu bukan pedagang baju, yang menjadi bos itu kebanyakan itu adalah laki-laki gitu kan.
Laki-laki ya duduk sebagai kasir gitu kan, perempuan ya membereskan baju dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga termasuk sistem kapitalis saat ini dengan budaya patriarki yang sangat melekat dalam sistem perdagangan ya, ekonomi yang ada di yang saya ketahui dalam sekitar desa saya dan lingkungan saya seperti itu. Mungkin dalam lingkungan dari teman-teman ada yang dimana cowok juga dia jadi apa ya, jadi melapit baju mungkin ya, ada seperti itu ya. Itu sih tergantung bagaimana dia ingin menempatkannya. Jika memang dia berdua ini, laki-laki dan perempuan ini melipat baju bersamaan, bukan bersama sih, melipat baju, semuanya melipat baju, tidak ada yang namanya dia menjadi atasan, dia menjadi ini gitu kan, itu udah termasuk kesetaraan gender. Ini dalam ranah itu ya, dalam ranah karyawannya gitu, seperti itu sih ya. Intinya sangat melekat sekali masalah sistem patriarki di lingkungan kita gitu kan ya. Mungkin itu aja sih yang saya tahu. Ya, Gitu, baik. Dari teman-teman. yang lain, Ya, Masya Allah. dari yang lain ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan atau ada yang ingin menyanggah? Kak, saya Ya. izin menyanggah dong. Apa Mbak, gimana? Saya izin menyanggah. Oh, ya, dipersilahkan. Jadi gini, bagaimana Kak ketika ada seorang perempuan yang menjadi ketua dalam sebuah organisasi, tapi posisinya malah tidak strategis dalam artian banyak menyudutkan bahwa ketika perempuan menjadi ketua, dia belum tentu hebat. Bahkan sesama perempuan juga mengejudge, bukankah seorang ketua itu belum tentu hebat? Itu bagaimana ya Kak? Bukankah seharusnya sesama perempuan itu saling memanusiakan manusia, dan yang sedang diperjuangkan perempuan sampai saat ini yaitu kemerdekaan hak-hak perempuan. Ya, baik. Untuk Mbak Citra Nur Islahi, untuk pertanyaan nanti dulu ya. Ini kita ke pertanyaan tadi dulu yang awal gitu. Takut dari yang lain ada yang ingin menambahkan gitu, atau ada yang ingin menyanggah, dipersilahkan dulu ya. Nanti setelah ini ke Mbak Citra, oke? Ya, yang lain untuk yang tadi, yang sebelum Mbak Citra yang ditanyakan itu. Bagaimana? Apakah kita lanjut ke pertanyaan tadi, Mbak Citra tadi? Halo. Halo. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, bagaimana Mbak Putri tadi pertanyaan dari Mbaknya udah masih ingat kan? Masih bisa dipahami? Mengenai perempuan ya, ya. Ya. Saya maaf, dia mengenai perempuan, dia itu apa namanya menjadi ketua dalam organisasi ya. Nah, dia dapat dia itu jarang didorong, bahkan ketika dia menjadi ketua itu jarang sekali sama perempuan itu untuk mendorong. Ini masalah perempuan ya, ketua dalam perempuan tadi. Enok maaf teh. Iya, ya. Ya. Bagaimana Citra? Bagaimana Mbak Citra? Iya teh gitu. Oke. Ya, jadi seperti ini loh teman-teman. Ketika kan kita sesama perempuan, harusnya itu saling mendukung ya, harusnya itu saling mendorong gitu kan. Nah, jika ada permasalahan dan problematika yang sangat sulit, itu seperti ini. Terkadang perempuan itu sama perempuan itu kayak merasa iri. Apaan sih kamu ketua, ya udah ketua aja gitu kan. Ketika dia menjadi ketua, terpilih, terusnya memang di awalnya itu didorong gitu kan, terusnya itu malahan yang orang mendorong yang ini mempunyai rasa dengki gitu kan, otomatis kan kayak merasa si ketua ini kayak ya Allah kok saya diginiin gitu kan, yang pertama. Yang kedua, ketika ketuanya ini di posisi yang dimana dia itu sulit gitu untuk merangkul semua anggota organisasinya gitu kan, sehingga maaf ya masih ambiaradul lah, ngerti nggak, orang tidak memikirkan menjadi ketua gitu, karena memikirkan diri sendiri aja susah gitu kan. Itu ya
Banyak sekali sih perempuan yang seperti itu ya, yang dimana dia menjadi ketua tapi tidak tahu posisi menjadi ketua itu seperti apa. Maka dari itu dalam organisasi juga kan ada tuh sekolah kepemimpinan. Nah, itu juga bisa sih menjadi masukan-masukan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai planning, organizing gitu ya, controlling dan sebagainya dalam organisasi. Terus ketika menjadi ketua terus dianya kayak udah menjabat menjadi ketua malahan dianya itu tidak bisa mengontrol semua anggotanya, ya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Jika orang-orang tidak mau ada yang mengingatkan, bahkan perempuannya sendiri itu menjadi apa ya, tidak mendorong sama perempuan, yaitu harus jadi pertanyaan loh. Biasanya perempuan tidak mendorong sama perempuan itu pertama biasanya ya, kalau perempuannya itu orang baperan karena ya mungkin dia perkataannya sama akunya jelek aja sih, dia gini sinis banget sama aku, ya aku nggak suka dong. Ya udah, kalau emang jabatan dia menjadi ketua terus periode dia jelek, ya udah aja. Padahal itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus profesional ya teman-teman. Ketika di ranah organisasi kita fokus ke organisasi. Ketika kita di luar ya nggak apa-apa seperti itu hak kalian, terserah gitu kan. Karena ya saya katakan tadi, manusia itu dinamis seperti itu. Ketika memang dia kayak apa ya, dia ngerebut cowok gue gitu kan, ya udah, kalau di organisasi tidak ada hal yang kamu ngerebut cowok gue, tidak. Tapi kalau di luar ya terserah, itu hak kalian gitu kan. Karena kita harus bisa menempatkan posisi kita dimanapun kita berada. Jangan sampai ego dan perasaan kita itu terbawa dengan problematika yang kita dapatkan gitu. Harus mempunyai pikiran yang sangat dingin. Terima kasih. Bener banget Teh. Apalagi jika dijelekkan tentang eksistensi dia sendiri yang tinggi, padahal sesama perempuan bukan lebih ke mengontrol anggota Teh, tapi karena rasa iri dengkinya dia, padahal dia nggak tahu organisasinya itu seperti apa, tapi malah seakan-akan ngejudge bahwa bukankah menjadi ketua itu belum tentu hebat. Itu gimana Teh? Bukankah iya, memang tidak ada orang yang hebat. Kataku tidak ada yang orang hebat. Kenapa saya mengatakan tidak ada orang yang hebat? Karena manusia juga seperti ini loh. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Tidak ada orang yang benar. Tidak ada yang orang paling sempurna. Adalah orang yang paling adanya juga orang yang saling menyempurnakan, dan juga adanya itu orang yang memberikan memberikan arahan yang baik kepada sesama manusia gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan memandang ketua itu ya dia baik loh jadi ketua, dia pantas menjadi ketua. Tapi ketua dalam satu periode pasti ada min plusnya. So, di periode apapun tidak ada yang sempurna, pasti ada min plusnya. Jadi contohnya dari anggotanya yang susah atau dari ketuanya yang susah, itu biasanya sangat biasa saja, sangat udah hal yang lumrah dilakukan oleh kalangan organisasi seperti itu. Ya, baik. Dari yang lain atau ada yang ingin berpendapat atau menambahkan? Dipersilahkan. Atau Mbak Op ini, Mbak Musyarofa ini. Halo Mbak Musyarofa, apa kabar? Halo Mbak. Halo Mbak Ais, ingin menambahkan Sedikit tidak? menambahi ya Mbak. Ya, dipersilahkan Mbak Ais. Nah ya, mungkin salah satu faktor dari perempuan tidak mendukung perempuan lainnya itu perempuan tersebut mungkin salah satu faktornya masih bias gender, gitu ya. Pertama masih bias gender. Nah untuk era sekarang kan itu banyak pegiat-pegiat gender ya, yang memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Nah saya rasa menjadi PR kita nih yang udah belajar. Sebelumnya mohon maaf ya agak berisik. Salah satu PR kita yang sudah mendapat ilmu mengenai kesetaraan gender untuk untuk menyebarkan ke perempuan-perempuan lainnya gitu, agar perempuan-perempuan lainnya itu nggak tertinggal
nggak tertinggal dengan adanya kesetaraan gender ini. Nah, saya juga ingin bertanya sama Mbak Putri. Pada realitasnya di era sekarang itu kan penggerak-penggerak gender itu kan banyak ya. Nah, tapi terkadang saya masih menemui beberapa perempuan yang masih takut untuk berpendapat. Nah, jadi si perempuan ini malah mempatriarkikan dirinya sendiri seperti itu, Mbak. Nah, itu salah satu sebabnya kenapa ya, Mbak? Padahal kan sudah belajar gender misalnya, tapi dia masih takut untuk berpendapat misal. Nah, itu kan mempatriarkikan dirinya sendiri gitu. Menurut Mbak Putri itu bagaimana, Mbak? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja ya, takut nanti lupa. Ya, Mbak. Ya, dia belum bisa mencintai dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Dia belum bisa untuk percaya diri. Kenapa sih kita perlu untuk mencintai diri sendiri? Sebelum kita mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri kita sendiri. Masa iya sih kita bisa mencintai orang lain, tapi kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Sehingga ketika kita ingin menindas mengenai patriarki gitu kan, ya kita harus bisa dan bisa komitmen dengan posisi kita. Kita perempuan, kita harus bisa melakukan. Ada kesetaraan gender. Kita sering belajar kesetaraan gender, maka dari itu caranya yaitu kita harus memahami kesetaraan gender itu apa. Ya. Memahami kecil aja lah. Kesetaraan gender itu adalah keadilan atau kesetaraan peran sosial. Ketika kita udah tahu kesetaraan ini, kita memang tahu dan mengetahui secara detail gitu, laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak dan kewajibannya. Kita harus percaya diri ketika kita ingin maju dan berpendapat. Jangan sampai kita minder. Ini kebanyakan perempuan itu insecure, bener gak sih? Insecure perempuan itu kebanyakan tidak percaya diri. Makanya aku sering bilang sekali sama teman-teman aku di luar sana, ketika kamu ingin berpendapat, ketika kamu ingin bertanya dan sebagainya, kamu nggak apa-apa bertanya saja, jangan takut salah, jangan takut bahwasanya pertanyaan kamu terus pendapat kamu tidak mendapatkan apa-apa, ditolak oleh orang lain. Jangan takut seperti itu. Kita itu semuanya perlu belajar. Saya di sini juga belajar sama teman-teman Indramayu yang kuliah di Yogyakarta. Masya Allah, tabarakallah banget ya. Semoga selesai kuliahnya sampai S1, S2, S3 gitu kan. Semoga betah. Amin. Masya Allah banget gitu kan. Nah, gitu. Jadi ketika kita ingin melangkah, nggak apa-apa. Langkah. Kamu harus punya pendirian, percaya diri, komitmen, dan jangan insecure. Komitmen yang paling penting. Ketika kamu ingin ngomong, aku percaya diri lah, aku ngomong di depan, aku bisa nih. Gak apa-apa, nggak didukung oleh orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting kita udah ada public ya, terlihat dosanya perempuan juga bisa berpendapat gitu kan. Jangan mengharapkan sesuatu dari sesuatu. Maksudnya adalah jangan mengharapkan apapun ketika kita berpendapat. Ya Allah, semoga pendapat aku diterima ya. Semua juga mau kayak gitu ya. Cuman kan pandangan dari orang kan berbeda-beda gitu kan. Jangan sampai apapun yang kita inginkan orang lain harus terima semuanya. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kayak gitu otomatis kamu egois gitu kan. Kamu yang mementingkan pendapat kamu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk semua penanya dan mohon maaf ini untuk tadi pertanyaan-pertanyaan belum bisa kita bahas satu persatu ya pada malam hari ini mengenai waktu juga gitu. Terima kasih atas kerjasamanya dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab atau belum terselesaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Mbak Nur Aisyah dan kepada pemateri sendiri langsung gitu. Japri tadi kan udah saya bacakan juga kontak personnya, oke semuanya.
Ya, mungkin sebelum saya baca kesimpulan diskusi pada malam hari ini, Mbak Putri ingin ada closing statement gitu atau ada apa gitu? Dipersilahkan. Aduh. Ya, saya hanya memberikan apa ya, ini motivasi mungkin ya, beberapa motivasi. Terus semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Dan ingat teman-teman, kesetaraan gender ini sangat penting. Kita di sini itu bukan hanya sekedar kajian, bukannya sekedar mendengarkan, tapi kita juga harus benar-benar meresapi dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa ketika kalian mengikuti kajian, terus ketika kalian mengikuti seminar gitu kan, kalian jangan lupa untuk menulis. Oh ya, tadi saya juga moderator ingin tahu tulisan dari teman-teman Jogja nih, Masya Allah ya, teman-teman Jogja dan kalangan yang lainnya mengenai kesetaraan gender itu sendiri. Menurut pendapat kalian, caption nggak apa-apa lah, terserah kalian bikinnya seperti apa, semenarik mungkin. Tidak ada yang namanya apa ya, tidak ada hadiah dan lain sebagainya. Ini mah kita mengasah otak kita aja ya, jangan sampai hanya sekedar duduk mendengarkan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa gitu kan, hanya mendapatkan omongan dari aku aja dan dari teman-teman yang lain gitu kan. Alangkah baiknya kita tulis sehingga kita bisa mengingat kembali apa yang kita tuliskan mengenai kesetaraan gender. Nah, bisa tuh di Instagram terus tag Kapmi ya, Kapmi apa sih, Kapmi Yogyakarta. ya, Kapmi Yogyakarta. Terus bisa tag aku juga pengen lihat tulisan-tulisan kalian yang Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa sangat. Terima kasih. Terus menjalankan. Terima kasih banyak atas closing statement yang luar biasa gitu. Ya, saya akan uraikan sedikit gitu mengenai tadi. Bahwasanya di diskusi pada malam hari ini kita sudah membahas gitu mengenai pengertian apa itu gender sendiri gitu. Terus kesetaraan gender, apa itu kesetaraan gender gitu. Kemudian apa asal dari kata gender sendiri dari bahasa Prancis gitu. Terus kesetaraan menurut KBBI yaitu perihal mengenai setara gitu. Terus secara juga ada gaya hidup dari hal ini gitu. Hanya hidup ya berbeda gitu, akan tetapi memiliki hak-hak yang sama gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Terus di sana juga kita telah membahas tentang dampak atas kesetaraan gender dalam organisasi gitu, adanya aturan adanya antara laki-laki dan perempuan tidak ada ketimpangan di dalamnya. Terus ada 5 pengalaman sosial perempuan gitu, ada stigmatisasi yaitu pencirian negatif terhadap perempuan, marginalisasi, subordinasi, violence, double burden. Itu kelima pengalaman sosial perempuan. Di sana juga kita bahas tentang problem dari kesetaraan atas pentingnya gender gitu, kesetaraan gender. Itu. Terus sana juga terdapat hasil penelitian dalam atas peran aktif dan menduduki jabatan atas kesetaraan gender di dalam organisasi. Nah, perempuan itu 20% dan laki-laki 80% dalam berperan aktif dan menduduki jabatan di dalam sebuah organisasi gitu. Untuk cara penyelesaiannya atas problematika yang terjadi itu ada saling menghargai, itu tidak ada ketimpangan, hindari pelecehan dan jangan memihak hanya satu keberpihakan gitu. Itu terus harus adil dalam sudut pandang apapun. Baik, mungkin itu dari saya untuk acara selanjutnya. Yaitu penutup. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua telah melaksanakan